Salam Rahayu, semoga kita sehat selalu. Gunung Padang adalah istana Ratu Balkis atau negeri Saba yang hilang. Sejarah atau cerita rakyat terutama di tanah Jawa masa lalu yang kemudian dikuatkan dengan temuan-temuan data dan dibumbui klinik dan juga mistis sungguhlah menarik. Teori bahwa Asia Tenggara dulu merupakan pusat peradaban dunia atau yang sering disebut teori benua Atlantis oleh Plato juga semakin membuat banyak orang tercengang. Meskipun hal itu minim data dan juga informasi. Salah satunya yaitu tentang situs Gunung Padang yang berada di Cianjur, Jawa Barat, yang saat ini masih diteliti oleh para ahli dipercaya berusia lebih tua dari piramida di Mesir. Hal tersebut dapat diartikan bahwa usia situs tersebut bisa jadi merupakan yang tertua di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan pula bahwa situs Gunung Padang adalah peradaban tertua di dunia. Di situs Gunung Padang diketemukan bukti-bukti berdasarkan uji laboratorium dan uji keperbakalaan lainnya bahwa situs tersebut terdapat pusat peradaban masa lalu yang sudah sangat maju dan terstruktur dengan sangat baik. Nama situs Gunung Padang diperkirakan berdasarkan bahasa Sunda yaitu kata Padang yang berarti caang atau terang benderang. Sementara untuk versi kedua, kata Padang merupakan akronim dari beberapa kata yaitu Pa yang berarti tempat, Da yaitu besar atau agung, dan yang berarti leluhur. Ketiganya tersusun menjadi kata Padang yang berarti tempat agung para leluhur. Hal ini selaras dengan sebutan nama Ci yang banyak terdapat di wilayah Jawa Barat. Misalnya saja Cianjur, Citanduy, Cirebon, Cibinong, Ciwidey, dan lain sebagainya. Kata Ci sendiri dalam bahasa Sunda atau juga bahasa Sanskerta berarti cahaya. Peradaban manusia pada situs Gunung Padang masa lalu diduga mereka menganut ajaran menyembah matahari. Hal itu terlihat dari struktur bangunan yang ada pada situs berbentuk segi empat dengan teras yang menghadap ke arah timur dan juga barat. Struktur bangunan seperti itu hampir serupa dengan piramida di Mesir atau bangunan Machu Picchu di Peru. Sketsa situs Gunung Padang merupakan sebuah bukit dengan luas sekitar 900 meter persegi dengan tinggi sekitar 100 meter dari kaki bukit. Luas area situs diperkirakan lebih dari 17 hektar. Hal itu jelas lebih besar dari Borobudur. Borobudur sendiri hanya memiliki luas sekitar 123 meter kali 123 meter. Kemudian apakah korelasi atau hubungan antara Borobudur dengan situs Gunung Padang? Mari kita simak video ini sampai selesai. Situs Gunung Padang merupakan peradaban manusia masa lalu yang dibuat dengan pemikiran yang sudah maju. Hal itu dapat terlihat dari sistem dan struktur bangunannya sebagaimana telah dikemukakan oleh para ahli geologi dan ahli kepurbakalaan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa situs Gunung Padang dibuat oleh sebuah kerajaan besar pada masa itu. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang sudah pasti dipatuhi oleh rakyatnya. Kerajaan tersebut memiliki kepercayaan menyembah matahari yang mereka anggap adalah Tuhan. Oleh karena itulah mereka membuat sebuah bangunan menjulang tinggi sebagai upaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Hal inilah yang dianggap ada kemungkinan bahwa ini yang dimaksud dengan negeri Saba yang mana juga dahulunya menyembah matahari. Negeri Saba adalah kerajaan terakhir yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kita semua telah mengetahui bahwa Nabi Sulaiman merupakan satu-satunya nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kerajaan dan juga bala tentara dari golongan jin, manusia, dan juga binatang. Kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam juga merupakan yang terbesar di seluruh bumi dan tidak ada lagi yang mampu menandingi kekuasaan Nabi Sulaiman setelah itu. Ia berkata, "Ya Tuhanku,
Ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Quran Surat Sad ayat 35. Nabi Sulaiman diperkirakan hidup antara tahun 900 sebelum Masehi. Sedangkan para ahli memperkirakan situs Gunung Padang lapisan pertamanya berusia antara 5000 sebelum Masehi hingga 11.000 sebelum Masehi. Namun hal ini belum dapat dipastikan kebenarannya. Dari sini dapat diperkirakan bahwa sebelum era Ratu Balkis berkuasa di sini sudah ada peradaban yang merupakan peradaban dari nenek moyang Ratu Balkis. Kisah penaklukan negeri Saba oleh Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan juga di dalam surat An-Naml ayat 15 hingga ayat 44. Dan mengenai kisah tentang negeri Saba dan kehancurannya di Al-Quran sudah dijelaskan pula, yaitu dalam Quran Surat Saba ayat 15 hingga 19. Dari ayat-ayat tersebut sangat jelas bahwa akibat kekafiran kaum Saba, maka mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa banjir besar, sehingga negeri mereka hancur sehancur-hancurnya dan terpisah menjadi puluhan ribu pulau dan terpisahkan dengan lautan. Negeri Saba akhirnya menjadi buah mulut alias bahan pembicaraan atau menjadi dongeng atau kisah rakyat. Hingga kini, kisah negeri Saba masih menjadi perbincangan dan diskusi di manakah sebenarnya negeri Saba ini berada. Namun, peradaban negeri Saba di tanah Sunda sudah dibawa dan diadopsi oleh banyak negeri sebelum terjadinya azab berupa banjir besar. Peradaban Saba telah berkembang menjadi peradaban yang baru di India atau Hindu, Nepal atau Cina atau Buddha, Jepang atau Shinto, hingga menjadi mercusuar peradaban di Amerika Latin dan juga Eropa. Misteri Gunung Padang yang merupakan istana Ratu Balkis baru akan terpecahkan setelah para ahli dapat membuka tabir berupa ruangan besar berukuran 3000 meter persegi di bagian bawah situs Gunung Padang. Gunung Padang sendiri sebenarnya sudah diketahui keberadaannya ketika ditemukan oleh N.J. Krom. Ia menemukan situs ini pada tahun 1914 silam dan dilaporkan olehnya dalam raporten Oded Gondigidins. Pada saat itu, N.J. Krom tidak menyebutkan nama situs yang ditemukan sebagai Gunung Padang. N.J. Krom hanya menyebutkan bahwa dirinya menemukan situs baru yang lokasinya berdekatan dengan Gunung Melati. Dari situlah Gunung Padang menjadi tempat penelitian, diperbincangkan publik hingga ditemukan peninggalan purbakala tahun 1979. Penemuan purbakala dilaporkan oleh seorang warga dan sejak tahun 1979 penelitian digelar oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Badan tersebut sempat melakukan ekskavasi atau penggalian pada teras 4 dan 5 Gunung Padang. Situs Gunung Padang adalah peninggalan masa prasejarah, tepatnya zaman megalitikum atau zaman batu besar. Bukti bahwa Gunung Padang adalah sisa-sisa dari zaman megalitikum dapat dilihat dari tinggalan bebatuan tempat pemujaan. Tempat pemujaan sampai sekarang tetap berdiri tegak. Gunung Padang ternyata tercatat sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 5 teras pada situs ini yang memiliki ukuran yang berbeda-beda dan batuannya berasal dari andesit dengan panjang sekitar 1 meter dan berbentuk tiang-tiang. Sementara itu, National Geographic melaporkan bahwa klaim Gunung Padang adalah struktur piramida tertua di dunia bermula dari pemaparan peneliti asal Indonesia pada American Geophysical Union tahun 2018. Klaim tersebut didasarkan pada Gunung Padang berbeda dari bukit biasa setelah peneliti melakukan penelitian selama bertahun-tahun. Pasalnya, situs ini memiliki serangkaian struktur kuno yang usia fondasinya sekitar 10.000 tahun lalu. Bahkan bisa berusia lebih tua dari itu.
Peneliti juga menerangkan lapisan pertama dari Gunung Padang usianya sekitar 3.500 tahun. Hal itu berdasarkan penanggalan radikokarbon. Sedangkan lapisan kedua dari situs ini usianya sekitar 8.000 tahun dan lapisan ketiga berusia sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun. Itulah kisah dari situs Gunung Padang adalah Istana Ratu Balkis atau Negeri Saba yang hilang. Bagaimana menurut Kamrat Demi Masa? Jika Kamrat Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.